Itu sudah. Dia tak jenang lagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang sempat viral pada tahun 2016 silam guys. Di mana dia terlibat kasus penipuan penggandaan uang sekaligus terlibat dalam penghilangan kedua nyawa santrinya guys. Nah, bagaimana sih kisah lengkap dari kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini? Tonton terus video ini dan jangan lupa klik subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Dimas Kanjeng Taat Pribadi lahir pada tanggal 4 April 1970 di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo. Ayahnya bernama Mustain. Dia ini adalah seorang purnawirawan polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Gading, Probolinggo. Sedangkan ibunya bernama Anggatri. Ibunya ini adalah seorang wanita keturunan Arab guys. Jadi Dimas Kanjeng ini ialah silangan dari Jawa dan Arab. Dia ini berarti masih punya darah keturunan Arab ya guys. Dan Dimas Kanjeng ini ialah anak kelima dari 6 bersaudara. Masa kecil Dimas Kanjeng ini tergolong biasa-biasa saja ya guys ya, seperti masa kecil kita pada umumnya. Dan dia menghabiskan masa kecilnya di rumah orang tuanya di Jalan Maijen Widodo di Desa Wangkal. Menurut penuturan kerabat-kerabat dekatnya dan juga saudara-saudaranya, ternyata sejak remaja Dimas Kanjeng ini suka sekali berburu ilmu-ilmu kebatinan guys. Dia juga sering menyepi menyendiri di tempat-tempat keramat. Dan puncaknya, setelah Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini lulus SMA, perburuannya terhadap ilmu-ilmu kebatinan semakin menggebu-gebu guys. Dia pun menuntut atau menimba ilmu ke berbagai daerah di Jawa. Dan salah satu gurunya bernama Kiai Gung Slamet dari Sumeneb. Beliau adalah cicit dari Raja Sumeneb Bindoro Saud yang masih keturunan orang pinter Batu Ampar di Pemekasan. Kemudian setelah berguru dengan Kiai Gung Slamet ini, Dimas Kanjeng Taat Pribadi diberi petunjuk untuk menimba ilmu ke Abah Ilyas. Beliau adalah pimpinan salah satu pondok pesantren di Mojokerto. Dan Dimas Kanjeng ini bukanlah murid yang terpandai guys, namun kelebihannya dia adalah tipe murid yang penurut. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Abah Ilyas dia pasti melakukannya. Dan pada tahun 1994 Dimas Kanjeng kemudian menikahi seorang wanita yang bernama Rahma Hidayati. Beliau juga adalah salah satu murid dari Abah Ilyas. Dan pada saat menikahi Rahma, Dimas Kanjeng baru berumur 24 tahun, sedangkan Rahma baru berumur 17 tahun guys. Jadi mereka ini terpaut 7 tahun. Keluarga Rahma ini sendiri adalah keluarga yang sangat terpandang di daerahnya guys. Keluarga Rahma ini tergolong orang yang sangat kaya. Sehingga pada saat Dimas Kanjeng menikahi Rahma, dia pun diberikan warisan beberapa hektar tanah oleh mertuanya. Dia dipercaya untuk mengurus tanah-tanah tersebut. Setelah setahun menikah, Dimas Kanjeng dikaruniai seorang putri yang bernama Syarifatul Wahidah yang lahir pada tahun 1995. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya awal-awal tahun 2000-an, Dimas Kanjeng kembali dikaruniai 2 orang anak kembar yang ia beri nama Radeni dan Raderi. Dan pada awal tahun 2000-an inilah Dimas Kanjeng beserta istrinya membangun sebuah yayasan guys. Tapi setelah membangun yayasan, Dimas Kanjeng ini kembali melakukan perburuannya terhadap ilmu-ilmu kebatinan.
Dan diketahui pada saat itu Dimas Kanjeng ini berguru ke Banten. Namun belum jelas siapa gurunya di tempat tersebut guys. Setelah kembali dari perburuannya terhadap ilmu-ilmu kebatinan, dia pun mengganti yayasannya menjadi sebuah padepokan guys. Dan setelah merubah yayasannya menjadi padepokan, banyak warga yang terkejut dengan perubahan signifikan dari kehidupan Dimas Kanjeng ini guys. Beliau merekrut banyak sekali santri-santri dari berbagai macam daerah. Selain itu, beberapa hal yang membuat para warga takjub adalah Dimas Kanjeng ini membangun beberapa masjid di tempat tersebut. Dan juga Dimas Kanjeng ini membeli tanah-tanah milik warga dengan harga yang lebih mahal guys. Usut punya usut, ternyata kenapa beberapa santri dari berbagai daerah datang untuk menimba ilmu ke Dimas Kanjeng. Dikarenakan Dimas Kanjeng dikenal sebagai orang yang bisa menggandakan uang. Namun sebelum dikenal dengan orang yang bisa menggandakan uang, ternyata Dimas Kanjeng ini dikenal sebagai orang yang bisa menarik barang dari dunia lain guys. Jadi kayak kita memindahkan barang dari dunia gaib itu ke dunia nyata, yaitu ke dunia kita saat ini. Nah, beliau ini dikenal sebagai orang yang bisa menarik barang-barang gaib ke dunia nyata. Nah, saking banyak santrinya yang berdatangan ke padepokan Dimas Kanjeng ini, membuat Dimas Kanjeng membangun beberapa tenda darurat di sekitar lahan tanah miliknya guys. Mungkin ya tidak tertampung di tempatnya gitu kan. Jadi Dimas Kanjeng memutuskan untuk membangun tenda-tenda untuk para pengikutnya. Di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini juga tidak diikuti oleh umat muslim saja guys. Namun ada beberapa umat non-muslim lainnya, ya seperti Kristen, Hindu, dan lain sebagainya guys. Mereka ini datang ke sini untuk meminta barang-barang gaib. Lebih tepatnya mereka datang ke padepokan Dimas Kanjeng untuk menggandakan uang mereka guys. Untuk mendapatkan jimat-jimat tersebut, mereka atau sebutan untuk mereka ini ialah para santri-santri guys. Mereka harus menyetorkan mahar yang berupa uang. Entah nominalnya itu berapa, saya juga kurang jelas guys. Jadi ya beragam. Dan orang yang bertugas untuk mengumpulkan mahar-mahar dari santri-santri tersebut disebut sultan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Beliau-beliau ini atau sultan-sultan ini ialah orang-orang kepercayaan Dimas Kanjeng Taat Pribadi guys. Mereka lah yang mengumpulkan uang-uang mahar tersebut. Kemudian setelah terkumpul diberikan kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi untuk digandakan. Selain menyetorkan uang mahar yang tadi, Dimas Kanjeng Taat Pribadi juga memerintahkan kepada santri-santrinya untuk melakukan suatu ritual atau suatu hal yang cukup aneh ya guys, yaitu menangkap seekor ayam di Gunung Semeru tanpa menggunakan alat apapun. Kemudian menangkap kurang lebih 200 ekor udang di petilasan Gajah Mada. Dan juga wajib membeli seutas tali benang sepanjang 15 cm yang disebut sebagai tali Alibaba oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Nah, ritual-ritual tersebut harus dilakukan oleh para santri Dimas Kanjeng jika ingin mendapatkan sebuah kantong ajaib atau yang biasa disebut dengan bank gaib. Nah, kantong ajaib ini dipercaya bisa mengeluarkan uang yang tak terbatas dari dalamnya. Nah, hal inilah yang membuat para santrinya tergiur untuk mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat sehingga mau melakukan hal-hal tersebut guys. Selain itu, Dimas Kanjeng juga mewajibkan kepada para santrinya untuk menghadiri pengajian setiap malam Kamis di rumah-rumah para sultannya Dimas Kanjeng guys. Menurutnya dengan menghadiri pengajian tersebut, para santri bisa menjadi orang yang lebih nerimo dan ikhlas.
Dan kepopuleran Dimas Kanjeng ini ternyata sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri Indonesia guys. Bahkan beberapa tokoh nasional pun percaya bahwa Dimas Kanjeng ini bisa menggandakan uang. Mereka pun ada yang menjadi pengurus padepokan Dimas Kanjeng. Dan puncaknya pada tanggal 11 Januari 2016, Dimas Kanjeng Taat Pribadi diangkat menjadi raja dengan gelar Sri Raja Prabu Rajasa Negara guys oleh AKI, yaitu Asosiasi Kerajaan dan Keraton Indonesia. Dan pengukuhan ini dihadiri oleh beberapa bangsawan dari seluruh penjuru negeri Indonesia guys. Bahkan ada raja yang berasal dari Lombok yang hadir pada saat penobatan Dimas Kanjeng ini menjadi raja. Seperti kata pepatah ya guys, sepintar-pintar tupai melompat, polisi lagi pintar melompat. Nah serius guys, maksud saya sepintar-pintar tupai melompat, pasti akan jatuh juga ya. Bukan hanya tupai guys, manusia juga walaupun pintar-pintar parkur, pasti juga pernah mengalami cedera, kecelakaan kan. Nah seperti itulah guys, semakin lama kebohongan demi kebohongan dari Dimas Kanjeng ini mulai terbongkar. Beberapa santri yang sudah menyetorkan uang mahar kepada para sultannya Dimas Kanjeng atau sebutan untuk para pengepul uang mahar yang diperintahkan oleh Dimas Kanjeng mulai mempertanyakan bagaimana kejelasan tentang uang mahar mereka, dikarenakan sudah lama mereka memberikan uang mahar tersebut, tapi uang yang dijanjikan akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Tapi uang yang dijanjikan akan digandakan menjadi 1000 kali lipat tidak kunjung diberikan kepada para santri. Nah, hal inilah yang membuat dua orang sultannya yang bernama Ismail Hidayah dan Abdul Ghani risau. Mereka berdua ini bosan, capek, dan stres ditagih terus-menerus oleh para santri. Mereka menjadi bulan-bulanan santri, ditanyakan bagaimana kejelasan nasib uang saya. Mendapat tekanan dari para santri, Abdul Ghani dan Ismail Hidayah pun kemudian mendatangi Dimas Kanjeng untuk menanyakan perihal uang mahar tersebut, apakah sudah selesai digandakan apa belum, dikarenakan para santri selalu menanyakan uang tersebut. Ya dikarenakan semuanya adalah kebohongan bahwa ia bisa menggandakan uang atau bisa menarik benda atau uang dari alam lain atau alam gaib, ya nggak bisa lah. Karena fakta lainnya, Dimas Kanjeng memang tidak sepenuhnya berbohong guys. Ada para santri-santri yang ia berikan uang yang telah digandakan setelah mereka memberikan uang mahar. Namun uang tersebut tidak benar-benar digandakan oleh Dimas Kanjeng melalui penarikan dari alam gaib. Namun uang tersebut ialah uang dari santri yang lain guys. Dan saya rasa hal inilah yang membuat santri-santri dari Padepokan Dimas Kanjeng semakin meningkat, semakin banyak, dikarenakan ya hal tersebut untuk memikat para santri yang lain. Biasakan kalau gosip dari mulut ke mulut itu cepat berkembang, dan ya namanya orang cepat percaya gitu dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Dikarenakan merasa terusik oleh kedua sultannya ini, yaitu Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Selain itu, Dimas Kanjeng juga takut bahwa jikalau kedua orang ini membocorkan rahasia padepokan, akhirnya Dimas Kanjeng memutuskan untuk mengakhiri hidup kedua sultannya ini guys. Diawali dengan Ismail Hidayah. Pada awal Februari 2015, Dimas Kanjeng mengundang Ismail Hidayah untuk datang ke padepokannya. Namun Ismail Hidayah menolak guys. Sehingga Dimas Kanjeng mengutus centeng-centengnya untuk menjemput atau menculik Ismail Hidayah. Dan setelah berhasil diculik, para centeng-centeng atau para tersangka ini memperlakukan Ismail Hidayah dengan sangat keji guys. Mereka menyiksa Ismail Hidayah dengan leher Ismail dijerat tali, kemudian tangannya diikat ke belakang dan kepalanya dibungkus plastik. Dan setelah memastikan bahwa Ismail Hidayah ini sudah meninggal,
para centeng-centeng Dimas Kanjeng ini kemudian buru-buru memasukkan mayat korban ke dalam mobil. Kemudian mayatnya dibuang di kawasan hutan Tegal Siwalan, Situbondo. Dan mayatnya ini dikubur di tempat tersebut dengan kedalaman kurang lebih setengah meter guys, jadi nggak terlalu dalam-dalam amat. Dan setelah berselang beberapa lama, mayat Ismail Hidayah ini ditemukan oleh warga di tempat tersebut. Namun dikarenakan tidak ada yang mengenali mayat Ismail Hidayah, jadi mayat tersebut diberi nama Mr. X guys. Nah, setelah menghabisi Ismail Hidayah, beberapa bulan kemudian atau tepatnya setahun kemudian, Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini kemudian menghabisi nyawa Abdul Ghani guys. Dia dihabisi oleh ke-9 centeng dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan modus operandinya pun sama ya guys, seperti menghabisi Ismail Hidayah. Namun bedanya di sini, mayat Abdul Ghani tidak dikubur seperti Ismail Hidayah, namun mayatnya dibuang bawah jembatan Waduk Gajah Mungkur guys, Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian mayat Abdul Ghani ini pun ditemukan oleh warga guys. Lagi-lagi tidak ada yang bisa mengenali mayat tersebut guys, sehingga penemuan mayat Abdul Ghani dinamai Mr. X juga seperti penemuan mayat Ismail Hidayah. Dan setelah melalui beberapa penelitian, polisi akhirnya bisa mengidentifikasi kedua mayat tersebut guys melalui tes DNA. Selain itu, hal yang bisa membantu identifikasi terhadap kedua mayat Mr. X tersebut ialah mayat Mr. X yang di bawah jembatan Gajah Mungkur sama modus operandinya dengan mayat yang ditemukan di kawasan hutan Tegal Siwalan guys. Mereka sama-sama diikat tali, lehernya dijerat, kemudian dibungkus plastik. Dan akhirnya polisi bisa mengidentifikasi mayat tersebut sebagai Abdul Ghani yang di bawah jembatan dan Ismail Hidayah yang ditemukan terkubur di kawasan hutan Tegal Siwalan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut, akhirnya polisi menetapkan beberapa tersangka guys. Dan para tersangka ini mengaku melakukan hal tersebut dikarenakan diperintahkan oleh bosnya, yaitu seorang pemimpin padepokan guys. Dan yang mereka maksud ialah ternyata Dimas Kanjeng Taat Pribadi guys. Dan pada saat penangkapan, padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini dijaga oleh ratusan personel dari kepolisian guys, supaya penangkapan terhadap Dimas Kanjeng ini lancar jaya, tidak ada hambatan. Dan setelah ditangkap, akhirnya Dimas Kanjeng mengakui perbuatannya guys. Dia mengakui bahwa terlibat dalam aksi kejinya menghilangkan nyawa para pengikutnya, yaitu Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Dia melakukan hal keji tersebut dikarenakan takut jikalau rahasia padepokannya terbongkar. Dimas Kanjeng takut jikalau kedua orang ini membeberkan fakta-fakta yang sebenarnya ke publik, bahwa ternyata Dimas Kanjeng tidak bisa menggandakan uang atau tidak bisa menarik uang atau barang-barang lainnya dari dunia lain atau dunia gaib. Dikarenakan perbuatannya yang keji ini, Dimas Kanjeng Taat Pribadi disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana guys, dimana dia bisa saja dihukum mati atau dihukum seumur hidup, dihukum penjara maksudnya, atau mungkin bisa juga menjalani hukuman penjara paling lama 20 tahun guys. Tapi setelah melakukan persidangan pada tahun 2017, akhirnya Dimas Kanjeng divonis 18 tahun penjara, yang membuat keluarga korban ini menangis histeris guys, dikarenakan hukuman yang diterima oleh Dimas Kanjeng ini menurut mereka tidak setimpal dengan nyawa yang telah dihilangkan oleh Dimas Kanjeng. Nah, itulah sedikit rangkuman tentang kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi, si pengganda uang yang sempat heboh viral pada tahun 2016 silam. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, harus kita usahakan supaya hal tersebut tercapai guys. Dengan cara apa? Dengan cara usaha dan bekerja keras. Janganlah mengandalkan uang-uang instan seperti ritual pesugihan, menggandakan uang. Ujung-ujungnya apa?
kita tertipu oleh hal-hal tersebut guys. Bukannya menjadi kaya, malah kita menjadi rugi. Nah, itu dulu pembahasan untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.